Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Destarkinanti, NIM 2211201016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS yang telah saya kerjakan. Di sini diberikan soal PT Seluler Bersama akan melakukan use case baru di pasaran. Perusahaan ini ingin agar peluncuran use case tersebut agar dapat diselesaikan dengan secepatnya. Oleh karena itu, PT Seluler Bersama membuat aktivitas-aktivitas dengan harga pekerjaan yang dijelaskan dalam tabel ini. Oke, selanjutnya kita mencari bobot pekerjaannya. Didapatkan hasil bobot dari setiap aktivitas yaitu segini. Bobot ini didapatkan dari harga pekerjaan suatu aktivitas dibagi dengan total dari harga pekerjaan keseluruhannya. Maka didapatkan hasil yang setelah tertera pada tabel. Total bobot ini hasilnya harus 100%. Nah, salah satu contohnya yaitu aktivitas A bobotnya 5,41%. Didapatkan dari harga pekerjaan aktivitas A yaitu 3 juta dibagi dengan total harga pekerjaan keseluruhan yaitu 55.500.000. Didapatkan hasil bobot 5,41%. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Selanjutnya kita menentukan jalur CPM-nya. Nah, pada tabel ini durasi yang telah diketahui dimasukkan pada tabel bawah yang tengah pada setiap aktivitasnya. Seperti aktivitas A durasinya 3 hari, aktivitas B durasinya 4 hari, aktivitas C durasinya 2 hari, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Selanjutnya kita menentukan nilai EF-nya. EF didapatkan dari rumusnya yaitu ES ditambah D. ES aktivitas A untuk awalan yaitu 0. Ditambah dengan D-nya yaitu 3, maka menghasilkan EF-nya yaitu 3. Selanjutnya untuk aktivitas B, ES ini didapatkan dari EF aktivitas A. Lalu ditambahkan dengan durasi pada aktivitas B, lalu didapatkan hasilnya yaitu 7. Pada aktivitas C, ES-nya ini 3 ditambah durasinya 2, maka EF-nya adalah 5. Begitu lalu pada aktivitas selanjutnya juga sama. Lalu jika terdapat percampuran seperti ini, ES yang diambil adalah nilai EF yang paling besar. Nah, pada aktivitas D, ES-nya adalah 12, yaitu didapatkan dari hasil perbandingan ES aktivitas D dan aktivitas E. Pada aktivitas D, nilai ES-nya lebih besar dari aktivitas E yang hanya 6, maka diambil ES-nya yaitu 12 dari EF aktivitas D. Begitu pula dengan ES aktivitas H, diambil dari perbandingan ES aktivitas C dibandingkan dengan EF aktivitas F. Selanjutnya kita mencari nilai LF. Nah, LF ini rumusnya adalah EF dikurangi D. Nah, kita mencari LF dari aktivitas H. Nah, nilai EF ini diturunkan ke kotak yang kanan bawah, dikurangi dengan durasinya yaitu D, yaitu 3, maka menghasilkan LF-nya adalah 16. Lalu pada percampuran seperti ini, kita harus membandingkan aktivitas yang sebelumnya. EF ini didapatkan dari perbandingan LF aktivitas E dan aktivitas F. Nah, dibandingkan dan diambil nilai yang paling kecil, yaitu 11 dibandingkan dengan 14. Nah, lalu nilai EF-nya berarti 11 dikurangi durasinya 2, maka hasilnya adalah 9. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai slack-nya, yaitu LS dikurangi ES. Nah, LS-nya ini di sini
dikurangi dengan ES. Dari yang pojok kotak pojok kiri dikurangi dengan kotak yang di pojok kiri atas. Lalu didapatkan hasil swabnya pada kotak kiri yang tengah. Nah, dari jalur CPM ini didapatkan jalur kritisnya yaitu A, B, D, G, dan H, yaitu yang mempunyai nilai swabnya adalah 0. Nah, dari jalur CPM tersebut didapatkan waktu penyelesaian proyeknya adalah 19 hari. Selanjutnya kita mencari timeline kegiatannya. Nah, timeline kegiatan didapatkan dari bobot ini dibagi dengan durasinya, itu 5,41% dibagi 3 sama dengan 1,81. Nah, hasil tersebut dibagi ke timeline kegiatannya. Karena durasinya adalah 3, maka 1,81 diletakkan pada 3 kegiatan 3 hari ini. Pada aktivitas B, bobotnya adalah 9,01%. Dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2,25. Nah, 2,25 ini kita letakkan di hari keempat sampai dengan 7. Karena B ini setelah aktivitas A. Makanya kita taruh di setelah kegiatan aktivitas A, yaitu hari keempat sampai dengan 7. Lalu pada aktivitas C, bobotnya adalah 10,81%. Dibagi 2 sama dengan 5,40. Nah, 5,40 ini diletakkan setelah aktivitas A. Nah, asumsikan saja kita letakkan di hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, pada aktivitas D, bobotnya adalah 12,61%. Dibagi 5, hasilnya adalah 2,52. Nah, kita letakkan di hari ke-8 sampai hari ke-12. Karena aktivitas D ini letaknya setelah aktivitas B. Nah, B ini selesainya pada hari ke-7. Maka dari itu, D kita letakkan di hari ke-8 karena setelah aktivitas B. Nah, selanjutnya aktivitas E bobotnya adalah 20,72%. Dibagi durasinya 1, yaitu hasilnya tetap 20,72 kita letakkan di hari ke-10 karena letaknya di antara aktivitas D dan F ini pada E. Nah, E ini letaknya di antara aktivitas D dan F. Jadi kita asumsikan di hari ke-10. Selanjutnya aktivitas F bobotnya adalah 16,22%. Kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah 8,11. Nah, kita letakkan di hari ke-11 dan ke-12. Karena letaknya juga di antara aktivitas D dan E. Nah, lalu untuk aktivitas G, bobotnya adalah 10,81%. Dibagi 4, hasilnya adalah 22,70. Nah, aktivitas G ini terletak setelah aktivitas D dan E. Nah, aktivitas D selesainya pada hari ke-12 dan aktivitas E ke-10. Jadi kita letakkan setelah hari ke-12-nya, yaitu hari ke-13 sampai ke hari ke-16. Lalu aktivitas H bobotnya adalah 14,41%, dibagi 3 hasilnya adalah 4,81. Nah, ini diletakkan di akhir, hari-hari yang terakhir, yaitu setelah aktivitas F dan G. Yang G, aktivitas G yang terakhir yaitu pada hari ke-16, maka dari itu aktivitas H kita letakkan pada hari ke-17. Jumlah kumulatif didapatkan
Dari hari pertama yaitu 1,81%, hari kedua 3,62 didapatkan dari 1,81 ditambah dengan 1,81. Hari ketiga jumlah kumulatifnya 5,43 didapatkan dari 3,62 ditambah 1,81. Lalu 7,68 didapatkan dari 5,43 ditambah 2,25. Begitu seterusnya hingga menghasilkan jumlah kumulatifnya yaitu 100. Jumlah kumulatif ini hasilnya harus 100. Lalu untuk kurva S-nya adalah seperti ini. Sumbu X menyatakan waktu pelaksanaannya, lalu sumbu Y menyatakan progres pelaksanaannya. 1,81 berarti di bawah, lalu semakin hari semakin naik kurvanya, hingga hari terakhir, hari ke-19 itu 100. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.